Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan ini saya akan mengaji tentang Lailatul Qadar. Kita mulai dari surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Jadi nya di sini hu-nya adalah Al-Quran pada malam kemuliaan. Ada versi pertama Al-Quran turun 27 Ramadan. Itu model Al-Quran turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kalau yang tanggal 17 Ramadan itu turun pertama dalam model yang berangsur-angsur. Itu tanggalnya seperti tanggal perang Badar. Yaumul Talqal Jam'an. Pada hari bertemunya dua kubu, yaitu kubu Muslim dan kubu kafir. Ada beberapa ulama berpendapat tentang makna Al-Qadar. Yang pertama Al-Qurtubi berpendapat bahwa qadar itu al-hukmu, penetapan Allah atas perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu, orang yang mengisi malam qadar dengan amal saleh, niscaya hari-hari setelahnya akan diliputi kebaikan-kebaikan. Jadi Lailatul Qadar itu seperti cetak biru, blueprint kehidupan kita. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Qasimi dalam tafsirnya mengatakan Al-Qadar itu pengaturan, yaitu pengaturan strategi perjuangan Rasulullah dalam berdakwah. Kalau kita bisa meniru Rasulullah, bisa juga ya. Jadi malam qadar itu menjadikan kita introspeksi untuk mencari strategi dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Kemudian makna yang ketiga, Al-Qadar itu sempit. Ini menurut Al-Khalil ya. Sempit. Kenapa? Karena bumi menjadi penuh sesak oleh para malaikat. Ya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi nanti ayat berikutnya. Para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi. Nah, yang paling terkenal adalah Al-Qadar dalam makna kemuliaan. Malam yang mulia. Jadi malam Qadar itu sudah mulia dan bertambah mulia karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Nah, nanti pada ayat berikutnya itu disebutkan untuk menandai kemuliaannya itu Allah memilih diksi wa ma'adraka. Ya, jadi ma'adraka itu selalu digunakan untuk hal-hal yang hebat. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma'adraka mal-Qari'ah. Nah, di sini Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi kemuliaannya, keutamaannya digambarkan lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kata 1000 itu tidak harus dalam makna matematis. Sebuah angka yang lebih tinggi dari 999 dan di bawah 1001. Bukan. Ya. Tapi bisa dimaknai
sesuatu yang sangat banyak. Maka kalau orang Jawa itu suka dengan angka 1000, ya. Jadi mohon maaf, 1000 maaf. Ya, jadi kata 1000 itu adalah bermakna banyak. Dalam Al-Quran juga sering disebut yang kata 1000 itu. Misalnya ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfa sanah. Orang-orang itu ingin hidup 1000 tahun. Nah, 1000 tahun itu kiasan. Ya. Nah, kelebihan qadar malam Lailatul Qadar itu adalah terletak pada nilai pahalanya, bukan pada kewajiban ibadahnya. Jadi tidak bisa. Misalnya, wah saya kalau begitu tak sholat semalaman, nanti kan sudah sama dengan 1000 bulan. Itu besoknya nggak perlu salat. Bukan seperti itu. Jadi kemuliaan itu pada pahalanya, bukan kewajiban ibadahnya. Seorang ulama dari Mesir, Syekh Rashid Ridho, berpendapat dalam kaitannya dengan Lailatul Qadar. Ini saya bacakan pernyataannya. Seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar ditandai akan semakin kuat dorongan dalam jiwanya untuk melakukan kebajikan-kebajikan pada sisa hidupnya, sehingga ia merasakan kedamaian abadi. Jadi kalau siapa yang bisa merasakan mendapatkan Lailatul Qadar adalah siapa yang di dalam jiwanya itu semakin menguat azam, niat untuk melakukan kebajikan-kebajikan di masa mendatang. Nah, selanjutnya, kapan Lailatul Qadar itu? Nah, saya dan saya kira para jamaah sudah sering mengaji tentang hadis-hadis kapan Lailatul Qadar itu hadir. Ya, kalau belum ya silakan nanti membaca di internet, banyak sekali dijelaskan. Saya hanya akan mengutip pernyataan seorang ulama yang bernama Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Ini rangkuman. Jadi merangkum beberapa hadis tentang Lailatul Qadar. Ya. Tidak ada kepastian waktu terjadinya Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis, Lailatul Qadar mungkin terjadi pada 10 malam terakhir. Jadi 10 malam terakhir. Ya. Hadis lain menjelaskan lebih rinci, yaitu terjadi pada malam-malam ganjilnya. Sehingga nanti ada hadis yang menyatakan Al-Qadar itu ada pada malam 21, pada malam 23, 25, 27, dan 29. Sesuai dengan masing-masing nas ya, yang menunjukkan terjadinya Lailatul Qadar. Jadi ini malam 21, 23, 25, 27, 29 itu semuanya ada hadisnya. Ya. Akan tetapi memang dari hadis-hadis itu yang paling masyhur dan sahih adalah pada malam ke-27 dan 21. Ya. Nah, selanjutnya ia menyatakan karena seluruh nas yang menerangkan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil tersebut semuanya sahih. Jadi hadis-hadis yang bicara masalah hari-hari ganjil tadi itu semuanya sahih.
maka besar kemungkinan Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil tersebut. Ada kemungkinan, nah ini ya, pindah-pindah. Maksudnya apa? Mungkin pada tahun ini terjadi pada malam ke-21. Nah, pada tahun berikutnya mungkin pada malam 25. Ya, boleh jadi pada tahun berikutnya malam 27 dan seterusnya. Ada tahun yang kapan lagi mungkin ke malam ke-3, malam ke-29. Ya. Nah, para jamaah sekalian, ya karena kita tidak tahu pasti kapan Lailatul Qadar itu akan hadir di bumi, meskipun tadi sudah diberi beberapa sinyal-sinyalnya, ya. Oleh karena itu, kira-kira bagaimana cara kita mensikapinya agar kita mampu bisa mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya. Nah, saya punya kiat sederhana, yaitu kiat supaya mudah mengingatnya, yaitu pasanglah, jadi mencari atau menjaring Lailatul Qadar itu dengan model memasang jaring, bukan memasang jala. Jadi kalau jaring itu selalu dipasang, misalnya ada sungai, maka dipasang di ujung sana, misalnya sungainya mengalir ke selatan, maka tali yang satu dipasang di barat, tali yang satunya dipasang di timur, sehingga semua ikan yang lewat pasti akan terjaring. Nah, itu artinya selalu mengisi malam-malam Ramadan 10 akhirnya dengan amal saleh, terutama pada malam-malam ganjil. Nah, kalau model jala itu apa? Ya, model jala itu hanya mungkin, kayaknya yang paling kuat itu malam 27 Ramadan. Itu seperti hanya orang mau menebarkan jalannya, kelihatannya di sana ada ikan, lalu dia tebarkan jala. Nah, itu artinya orang mencari Lailatul dengan milih-milih malam. Nah, kalau milihnya benar, mungkin dia beruntung. Tapi kalau salah, maka dia tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, demikian ya cara sederhana saya. Jadi menggapai Lailatul Qadar dengan metode memasang jaring, bukan dengan metode menebarkan jala. Terima kasih. Semoga Allah berkenan memberi kesempatan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini dan mengisinya dengan berbagai bentuk amal saleh, dengan salat, dengan zikir, dengan iktikaf, dengan sedekah, dengan apa lagi? Ya, pokoknya dengan segala amal kebaikan, dengan amal soleh. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.